Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Azara Arifah dengan NIM 31402400110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya, yaitu pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi PT Sumber Avaria Trijaya Tbk merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang menjadikan berbagai kebutuhan pokok dan produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kebutuhan sehari-hari atau consumer staples, Alfamart memiliki tingkat aktivitas operasional yang tinggi sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kinerja keuangannya. Selain itu, perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan ekuitas yang konsisten dari sekitar 9,68 triliun pada tahun 2021 menjadi 19,44 triliun pada tahun 2025, serta secara konsisten mencatatkan laba dan pembagian dividen setiap tahunnya. Karakteristik tersebut menjadikan PT Sumber Avaria Trijaya sebagai objek yang relevan untuk dianalisis melalui laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan utama, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan PT Sumber Avaria Trijaya Tbk periode 2021-2025, perusahaan menunjukkan pertumbuhan aset yang konsisten dari tahun ke tahun. Total aset meningkat dari 210 juta pada tahun 2021 menjadi 42.579.101 juta pada tahun 2025. Nah, peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya aset lancar dan persediaan pada tahun 2025, serta kenaikan aset tetap dan aset hak guna sebagai dampak dari ekspansi usaha perusahaan. Dan di sisi lain, liabilitas juga mengalami peningkatan seiring berkembangnya aktivitas operasional perusahaan. Meskipun demikian, total ekuitas terus meningkat sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset masih didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memperkuat struktur pemodalannya. Secara keseluruhan, jadi kondisi laporan keuangannya yaitu memiliki kondisi keuangannya semakin kuat dan stabil selama periode analisis. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi PT Sumber Avaria Trijaya Tbk menunjukkan kinerja yang positif sepanjang periode 2021 dan 2025. Pendapatan bersihnya meningkat dan diikuti oleh kenaikan laba bruto, laba usaha, dan laba bersih yang mencapai 3.559 juta pada tahun 2025. Walaupun beban pokok penjualan tersebut serta operasional turut meningkatkan profitabilitasnya, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan pertumbuhan penjualan sekaligus mengelola biaya operasional secara efektif sehingga keuangannya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu adalah laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan bahwa posisi ekuitas PT Sumber Avaria Trijaya Tbk mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode penelitian. Total ekuitasnya meningkat yang dipengaruhi oleh meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan pembunganya sebagai hasil dari laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap tahun. Nah, meskipun secara rutin membagikan dividen kepada pemegang saham dan pada tahun melakukan pembelian kembali saham atau treasury stock, peningkatan laba ditahan tuh mampu menjaga pertumbuhan ekuitasnya secara keseluruhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus mempertahankan struktur pemodalan yang sehat. Selanjutnya itu ada laporan arus kas. Nah, arus kas ini menunjukkan bahwa aktivitas operasi merupakan sumber utama penerimaan kas oleh perusahaan. Arus kas yang dihasilkan dari operasi itu digunakan untuk mendukung kegiatan investasi berupa penambahan aset tetap, aset hak guna, dan ekspansi jaringan gerai, serta memenuhi kewajiban pendanaan seperti pembayaran dividen dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya itu ada kondisi tersebut itu mencerminkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasional yang memadai untuk mendukung pertumbuhan usahanya tanpa bergantung sepenuhnya pada pendanaan eksternal. Nah, dengan demikian kondisi arus kas perusahaan dapat dinilai cukup baik karena mampu menjaga keseimbangan antara kegiatan operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, selanjutnya ada 4 basis umum penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu ada dasar aktual. Jadi pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk itu pendapatan penjualan diakui ketika barang telah diserahkan kepada pelanggan meskipun pembayaran dapat dilakukan secara non tunai atau kredit. Yang kedua itu ada kelangsungan usaha atau going concern. Perusahaan itu secara konsisten melakukan investasi pada aset tetap, aset hak guna, serta pengembangan jaringan gerai yang menunjukkan perusahaan masih beroperasi secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada materialitas. Jadi pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk, pos-pos seperti persediaan, aset tetap, usaha, dan pendapatan disajikan secara tersendiri karena nilainya material terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dan
Dan yang terakhir yaitu ada konsistensi. Laporan keuangan tahun 2021 dan 2025 disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten sehingga memungkinkan dilakukan analisis tren, common size, dan rasio keuangan secara objektif. Nah, selanjutnya itu ada metode analisis. Jadi metode analisis yang digunakan adalah analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis vertikal ini untuk mengetahui proporsi setiap akun terhadap total aset pada laporan bersih keuangan dan terhadap penjualan bersih pada laporan laba rugi. Analisis ini bertujuan untuk melihat struktur keuangan perusahaan, mengetahui akun-akun yang memiliki kontribusi terbesar, serta mengevaluasi perubahan komposisi laporan keuangan selama periode penelitian. Nah, sedangkan analisis horizontal itu digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan dari tiap tahun ke tahun melalui perubahan nilai dan persentase setiap akun. Nah, dengan demikian, kedua metode tersebut mampu memberikan informasi mengenai pertumbuhan perusahaan sekaligus perubahan komposisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban selama periode 2021 sampai 2025 sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya itu ada analisis common size neraca. Jadi pada neraca, PT Sumber Avaria Jaya selama periode 2023 dan 2025 itu struktur aset perusahaan relatif stabil dengan aset lantar tetap mendominasi total aset. Perubahan proporsi yang paling signifikan terjadi pada persediaan yang meningkat dari 29,47% menjadi 31,35% terhadap total aset, yang menunjukkan adanya peningkatan persediaan untuk mendukung pertumbuhan penjualan dan ekspansi gerai. Nah, di sisi lain, proporsi kas dan setara kas menurun dari 12,49% pada tahun 2024 menjadi 10,99% pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa penggunaan kas untuk aktivitas operasional dan investasi pada struktur pendanaan, proporsi total liabilitas relatif stabil di kisaran 54%, sementara ekuitas berada di kisaran 45%, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga struktur pemodelannya dengan baik selama periode penelitian. Selanjutnya itu ada analisis common size laba rugi. Jadi untuk analisis common size laba rugi selama periode 2023 dan sampai 2025, beban pokok pendapatan tuh tetap menjadi komponen terbesar terhadap pendapatan bersih, yaitu meningkat dari 78,43% pada tahun 2023 menjadi 79,30% pada tahun 2025, sehingga menyebabkan proporsi laba bruto menurun dari 21,57% menjadi 20,70%. Selain itu, laba usaha juga turun dari 4,14% pada tahun 2023 menjadi 3,45% pada tahun 2024. Kemudian meningkat menjadi 3,60% pada tahun 2025. Nah, sedangkan laba tahun berjalannya menurun dari 3,26% menjadi 2,81% selama periode tersebut. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya pokok penjualan dan beban operasional itu dapat memberikan tekanan terhadap margin laba. Namun, perusahaan tetap mampu mempertahankan profitabilitas melalui peningkatan penjualan dan pengelolaan biaya yang cukup baik. Selanjutnya itu ada analisis ROI. Return on Investment atau ROI pada Sumber Avaria Jaya Tbk mengalami fluktuasi selama periode 2021 sampai 2025. Jadi ROI meningkat pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 juga meningkat sebesar 9,46% dan tahun 2023 yaitu 10,17% yang menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan investasi yang dimiliki. Namun pada 2024 ROI menurun menjadi 8,30% karena pertumbuhan aset dan investasi lebih cepat dibandingkan peningkatan laba bersih, serta adanya kenaikan proporsi beban pokok pendapatan yang menekankan margin laba. Nah, berdasarkan CALK, perusahaan juga melakukan ekspansi melalui penambahan persediaan aset tetap dan aset hak guna. Pada tahun 2025, ROI kembali meningkat menjadi 8,36% yang mencerminkan perbaikan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba seiring meningkatnya penjualan dan laba bersih. Selanjutnya itu ada analisis profitabilitas. Jadi analisis profitabilitas PT Sumber Avaria Jaya Tbk selama periode 2023 sampai 2025 tuh menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba cukup baik. Meskipun margin laba tersebut mengalami sedikit tekanan, tapi hal ini terlihat dari meningkatnya proporsi beban pokok pendapatan terhadap penjualan, yaitu dari 2023 sampai ke tahun 2025 tuh meningkat, yaitu dari 78,43 ke 79,30%, sehingga menyebabkan proporsi laba bruto tersebut tuh dari 20,57% menjadi
21,57% menjadi 20,70%. Nah, kondisi tersebut itu mengindikasikan bahwa kenaikan harga pokok penjualan itu lebih cepat dibandingkan kenaikan penjualan yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian barang dagang, biaya distribusi, dan biaya operasional. Nah, meskipun demikian, penjualan bersih itu tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan itu masih mampu mencatatkan laba bersih yang positif. Nah, berdasarkan ALK juga, persediaan itu juga meningkat sebagai konsekuensi dari bertambahnya jumlah gerai dan kebutuhan stok barang untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga peningkatan volume penjualan itu tetap dapat dipertahankan. Selanjutnya itu ada analisis likuiditas dan solvabilitas. Dari sisi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih tergolong baik. Nah, hal ini didukung oleh meningkatnya aset lancar, terutama pada sisi persediaan dan piutang usaha. Meskipun proporsi kas dan secara kas terhadap total aset menurun pada tahun 2025, penurunan proporsi kas itu menunjukkan bahwa sebagian dana itu digunakan untuk mendukung aktivitas operasional, investasi aset tetap, serta ekspansi jaringan gerai. Nah, dengan demikian, perubahan likuiditas itu lebih disebabkan oleh strategi perusahaan dalam mengalokasikan dana untuk pertumbuhan usaha dibandingkan penurunan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, sementara itu dari sisi solvabilitas, struktur pendanaan perusahaan relatif stabil. Proporsi liabilitas terhadap total aset pada kisaran 54% selama periode 2025 sampai 2023 sampai 2025. Sedangkan ekuitas berada pada kisaran 45% yang menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan itu masih didukung oleh kombinasi pendanaan dari utang dan modal sendiri. Untuk komponen liabilitasnya terbesar tetap berasal dari utang usaha kepada pemasok yang merupakan karakteristik umum perusahaan retail karena memanfaatkan fasilitas kredit dagang sebagai sumber modal kerja. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan utang bukan disebabkan oleh kesulitan keuangan, melainkan sebagai strategi pendanaan operasional yang sejalan dengan meningkatnya volume pembelian barang dagang dan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya itu ada kesimpulan analisis. Jadi PT Sumber Avaria Tbk dapat dikatakan sebagai perusahaan yang liquid, profitable, dan solvable. Nah, dari sisi likuiditas, perusahaan memiliki aset lancar yang lebih besar dibandingkan aset tidak lancar. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki sumber daya memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi profitabilitas, perusahaan itu mampu menghasilkan laba secara konsisten yang tercermin dari ROI sebesar 7,17% pada 2021, 9,46% pada 2022, 10,17% pada tahun 2023, 8,30% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8,36% pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 akibat kenaikan beban pokok pendapatan dan ekspansi aset, perusahaan itu tetap mampu mencatatkan laba dan memperbaiki ROI pada tahun 2025. Sementara itu dari sisi solvabilitas, struktur pendanaan perusahaan itu tergolong sehat karena proporsi liabilitas relatif stabil di sekitar 54% dari total aset. Nah, sedangkan ekuitasnya berada di kisaran 45%, sehingga menunjukkan perusahaan masih memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya itu ada analisis arus kas perusahaan. Laporan arus kas PT Sumber Avaria Tbk selama periode penelitian. Arus kas dari aktivitas operasi bernilai positif dan menjadi sumber utama penerimaan kas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang didukung oleh penerimaan kas dari kegiatan operasional, sehingga dapat dikatakan bahwa laba perusahaan itu berkualitas. Sementara itu arus kas investasi cenderung bernilai negatif karena perusahaan melakukan pembelian aset tetap dan aset hak guna sebagai bagian dari ekspansi gerai. Antara lain, arus kas pendanaan digunakan untuk pembayaran dividen, pembayaran liabilitas sewa, serta aktivitas pendanaan lainnya. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus kas perusahaan masih sehat karena kebutuhan investasi sebagian besar didukung oleh kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Selanjutnya itu ada modal kerja. Nah, untuk modal kerja PT Sumber Avaria Tbk berasal dari aktivitas operasional perusahaan, terutama untuk membiayai persediaan barang dagang, kas operasional, dan piutang usaha. Jadi seiring dengan meningkatnya ekspansi gerai dan meningkatnya volume penjualan, kebutuhan modal kerja itu juga meningkat, yang tercermin dari bertambahnya nilai persediaan sebagai komponen terbesar aset lancar. Nah, berdasarkan annual report dan ALK, peningkatan tersebut peningkatan persediaan dilakukan untuk menjaga ketersediaan barang di seluruh jaringan gerai serta memenuhi permintaan konsumen. Jadi sumber utama modal kerja perusahaan berasal dari arus kas operasi yang positif didukung oleh penerimaan dari penjualan pada pelanggan. Selain itu, utang usaha kepada pemasok juga menjadi sumber modal kerja yang penting karena perusahaan memperoleh fasilitas kredit perdagangan sehingga dapat membiayai persediaan tanpa harus menggunakan seluruh kas yang dimiliki.
Jadi penggunaan modal kerja itu terutama dialokasikan untuk pembelian persediaan, pembayaran kewajiban operasional, gaji karyawan, sewa gerai, serta pengembangan jaringan toko dan investasi pada aset tetap. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa modal kerja PT Sumber Alvaria Jaya Tbk masih dikelola secara efektif untuk mendukung pertumbuhan usaha dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Nah, untuk defisit, apabila perusahaan mengalami defisit arus kas dari aktivitas operasi, kebutuhan kas tersebut dapat dipenuhi atau ditutup melalui berbagai sumber pendanaan seperti memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan atau bank, memanfaatkan kredit usaha dari pemasok melalui utang usaha, atau menggunakan saldo kas yang masih tersedia. Nah, perusahaan itu juga dapat menunda atau mengurangi pengeluaran investasi yang tidak bersifat mendesak untuk menjaga kestabilan arus kas. Namun, langkah tersebut memiliki beberapa konsekuensi, antara lainnya yaitu meningkatkan beban bunga dan kewajiban pembayaran utang, bertambahnya tingkat leverage perusahaan, serta berkurangnya fleksibilitas keuangan dalam mendanai kegiatan operasional maupun investasi di masa mendatang. Nah, apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, kemampuan perusahaan tuh dalam memenuhi kewajiban finansial juga dapat terdampak. Selanjutnya ada principle based versus rule based. Jadi, principle based berpedoman pada prinsip-prinsip umum akuntansi sehingga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menerapkan standar sesuai dengan substansi ekonomi transaksi. Nah, untuk rule based itu sebaliknya, dia mengacu pada aturan yang lebih rinci dan spesifik sehingga perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan secara ketat tanpa banyak ruang untuk mempertimbangkan profesional. Jadi, pada PT Sumber Alvaria Jaya Tbk, pendekatannya yang lebih relevan itu ada principle based, karena perusahaan tuh bergerak di bidang industri retail yang memiliki transaksi beragam seperti penjualan barang dagang, program promosi, kerjasama dengan pemasok, sewa gerai, serta pengelolaan persediaan dalam jumlah besar. Nah, dengan pendekatan ini perusahaan itu dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya tanpa batas pada aturan yang kaku. Selain itu, laporan keuangan AMRT disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang telah mengadopsi IFRS, sehingga memang menggunakan pendekatan principle based agar informasi yang disajikan lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan oleh para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Sumber Alvaria Jaya Tbk periode tahun 2021 sampai 2025 menggunakan analisis horizontal dan vertikal atau common size, rasio keuangan, dan arus kas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan itu berada dalam kondisi sehat. Hal ini ditujukan oleh pengembangan aset, penjualan, dan laba yang cenderung meningkat selama periode penelitian. Nah, meskipun profitabilitasnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 akibat meningkatnya beban pokok pendapatan dan biaya operasional, perusahaan itu mampu memperbaiki kinerjanya pada tahun 2025. Dari sisi likuiditas, perusahaan masih memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang didukung oleh aset lancar dan arus kas operasi yang positif. Sementara itu, struktur pemodal perusahaan juga relatif stabil karena didukung oleh kombinasi liabilitas dan ekuitas yang seimbang, sehingga perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta mendukung ekspansi usaha. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk investor. Jadi untuk hasil analisisnya, rekomendasi yang diberikan adalah hold, yaitu mempertahankan saham. Jadi hal ini didasari pada kondisi fundamental perusahaan yang masih sehat, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset, penjualan, dan laba yang relatif konsisten, serta arus kas operasi yang tetap positif. Selain itu, ROI itu masih berada pada tingkat yang baik. Nah, meskipun demikian, hasil common size menunjukkan bahwa proporsi beban pokok pendapatan meningkat pada tahun 2023 sampai 2025 yang menyebabkan margin laba itu mengalami tekanan. Oleh karena itu, saham PT Sumber Alvaria Jaya Tbk masih layak dipertahankan oleh investor karena perusahaan tetap memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Namun, investor disarankan menunggu peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas sebelum menambah kepemilikan saham. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk manajemen. Untuk dari sisi profitabilitasnya, perusahaan tuh perlu meningkatkan efisiensi biaya, terutama dalam mengendalikan beban pokok pendapatan dan beban operasional agar margin laba dan ROI dapat meningkat. Nah, untuk dari sisi likuiditasnya, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan modal kerja, khususnya kas dan persediaan, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek itu tetap terjaga. Nah, sementara itu untuk dari sisi struktur modal, perusahaan perlu mempertahankan keseimbangan antara liabilitas dan ekuitas, serta mengoptimalkan pendanaan internal agar risiko keuangan tetap terkendali dan menunggu pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi